sekarang sedang banyak isu-isu politik di Indonesia seperti Indonesia gelap, kabur saja dulu, dengan dan antara juga, dan banyak respon negatif dari masyarakat. Nah, seperti mahasiswa sedang pada unjuk rasa. Jadi menurut Pak Ari, apa arti atau makna sistem politik yang dikembangkan Pak Prabowo saat ini? Ya, jadi ada banyak untuk memahami sistem politik Indonesia ya. Jadi banyak teori, banyak pendekatan. Tetapi saya mau mengungkapkan fenomena yang kekinian aja dari apa yang didrive oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Jadi yang pertama, sistem politik atau rezim Prabowo itu lebih banyak bertumpu pada respon-respon sesaat. Selama 100 hari ini respon-respon sesaat dari masyarakat ketika keputusan politik itu dibikin atau polisi dikerjakan oleh Prabowo. Jadi mulai dari mau memberlakukan PPN 12% misalnya, lalu apa itu Danantara, lalu kemudian pemangkasan anggaran dan sebagainya. Nah, ketika Prabowo membuat perencanaan lalu memutuskan itu, dan itu kelihatannya dianggap kontroversial dari masyarakat sehingga kemudian menimbulkan reaksi reaksi perlawanan ya. Perlawanan, kritik yang tajam terhadap keputusan atau rezim Prabowo ini. Nah, kelihatannya rezim ini itu kalau menurut mantan Menteri Dikti Saintek itu Pak Satrio, bahwa kelihatannya Prabowo itu alergi terhadap demo. Jadi keputusan-keputusan yang dia bikin, lalu perencanaan-perencanaan yang dia lakukan, ketika itu direaksi negatif oleh masyarakat, itu kemudian secepatnya dirubah. Jadi ketika dia melakukan pemangkasan anggaran yang luar biasa sampai saat ini terjadi, orang menduga pemangkasan anggaran untuk kepentingan program-program yang lain, kan? Tetapi ternyata pemangkasan anggaran ini untuk pertama makan bergizi gratis, yang itu besar sekali biayanya. Lalu kedua untuk membiayai Danantara, itu yang sebetulnya Danantara itu tidak ada di dalam programnya Pak Prabowo, di dalam visi misi pemilihan presiden yang lalu tiba-tiba muncul Danantara itu. Nah, akibatnya kemudian merembet kemana-mana karena semua departemen dikurangi anggarannya, dipangkas ya, tidak hanya dikurangi tapi dipangkas. Tetapi juga tidak ada keadilan, ada departemen atau lembaga badan tertentu yang tidak terlalu besar dipangkas, mungkin sekecil aja. Itu setelah dikritik orang, misalnya TNI ya, TNI bahkan ada rencana Departemen Pertahanan mau membeli pesawat juga ya. Itu besar sekali nilainya. Lalu kemudian anggaran-anggaran tentara tidak terlalu banyak dikepras. Anggaran-anggaran kepolisian juga banyak dikepras, bahkan besar sekali ya, dikurangi sedikit-sedikit. Lalu di kejaksaan juga, sehingga pada sisi yang lain untuk pendidikan, untuk transmigrasi, untuk kesehatan dan sebagainya dikeprasi semua. Terutama yang untuk pelayanan-pelayanan publik diambil untuk kepentingan pembuatan Danantara ternyata. Nah, akibatnya kan pelayanan publik menjadi terganggu. Betul. Pelayanan publik menjadi tidak maksimal ya. Yang semula negara itu melayani kepentingan pendidikan misalnya ya, itu menjadi resah mahasiswa. Nah, karena resah itulah maka mahasiswa melihat ini kebijaksanaan yang tidak baik ini. Karena itu mereka melakukan
perlawanan keras dengan apa namanya menggunakan tagar Indonesia Gelap itu. Dan itu keras sekali. Tidak hanya pengeprasan itu, tetapi mereka kan tertempa isu bahwa UKT biaya mahasiswa akan mahal. Jadi logikanya kalau dana pendidikan dikurangi berarti pendidikan tidak bisa memberikan gratis kepada mahasiswa atau meringankan. Dulu kan ada bidik misi, sekarang KIP dan sebagainya itu yang mau dihilangkan. Lalu kemudian apa namanya, dengan pengurangan-pengurangan itu maka beasiswa fasilitas untuk mahasiswa jadi berkurang. Itu meresahkan mereka. Lalu kemudian pelayanan publik, infrastruktur dan sebagainya, sehingga kemudian itu menjadi bagi mahasiswa itu merupakan problem bangsa yang mereka harus respon betul. Lalu unjuk rasa besar-besaran. Nah, ketika unjuk rasa besar-besaran itulah maka gerah ini presiden ini, sehingga sistem politik Prabowo ini menjadi personal sekali. Jadi itu bergantung dari persepsi presiden terhadap reaksi masyarakat. Ketika mereka mau memberlakukan PPN 12% itu kepada seluruh masyarakat, reaksi publik begitu rupa, baik kelas menengah maupun bawah. Akibatnya kemudian direvisi itu, dirubah itu. Nah, artinya bahwa negara ini, pemerintah ini, rezim Prabowo itu memperbaiki perencanaannya, memperbaiki rencananya, kegiatannya dan sebagainya itu sebagian besar bertumpuh pada reaksi masyarakat di luar parlemen yang masif itu. Ya, hampir semua kota merespon melawan itu. Yang kedua, itu terjadi karena saluran-saluran politik dari masyarakat untuk mengkritik, merevisi, lalu merespon kebijaksanaan Prabowo itu semuanya tidak maksimal. Rezim ini sudah mengantongi sekitar 80% lebih anggota DPR. Sehingga karena anggota DPR itu ada di bawah kekuasaannya presiden ini, akibatnya itu tidak efektif. Banyak persoalan-persoalan masyarakat itu tidak direspon baik oleh anggota dewan. Banyak persoalan-persoalan masyarakat itu dibiarkan berlalu. Kalau tuh ada yang ditangani anggota dewan, itu biasanya persoalan-persoalan yang tidak sentral. Tapi yang sentral, yang kepentingan pelayanan publik yang besar, terutama berkaitan dengan negara, itu tidak banyak direspon dengan baik. Nah, akibatnya sebetulnya dalam model sistem semacam ini perubahan-perubahan kebijaksanaan dan perbaikan kebijaksanaan itu tidak bisa dilakukan, disalurkan melalui lembaga-lembaga formal yang baik dan demokratis, tetapi justru melalui unjuk rasa besar-besaran dan masif. Ini memerlukan energi besar. Huntington mengatakan model semacam itu bisa menimbulkan political decay. Decay itu pembusukan politik. Jadi sistem ini mengalami pembusukan politik dan itu akan berlangsung terus-menerus secara sistematis, maka bisa menggoyahkan rezim ini di kemudian hari. Karena energinya besar. Mestinya policy itu bisa direspon oleh DPR, oleh yudikatif, oleh media massa, lalu oleh partai politik, oleh LSM, tetapi semuanya tidak berfungsi, sehingga kemudian memerlukan perlawanan besar itu. Nah, sistem ini yang dua faktor itu yang menyebabkan khas di pemerintahan Prabowo ini. Oke, jadi menurut Pak sendiri nih, bagaimana sih, apakah sistem politik itu yang dijalankan Pak Prabowo ini akan efektif, yang fokusnya di awal untuk dengan kesejahteraan. Jadi apakah efektif nih mencapai tujuan pemerintah yang lebih gampang atau lebih cepat? Iya, jadi problemnya model sistem seperti ini itu bisa menimbulkan ambivalensi. Yang pertama,
sistem politik ini bergantung kepada respon masyarakat besar dan itu tidak bisa dihilangkan. Jadi sekarang perlawanan masyarakat itu masif di mana-mana ya. Kalau kita membaca media sosial itu terhadap Danantara, meskipun itu diagung-agungkan oleh Prabowo, tetapi banyak masyarakat itu meragukan tentang Danantara. Lalu kemudian penarikan, beberapa fenomena penarikan uang di bank-bank hambara itu, bank-bank punya negara, bank Bank Mandiri, Bank BNI dan sebagainya itu merupakan reaksi dari masyarakat bahwa mereka tidak percaya dengan Danantara, mereka ketakutan. Lalu kemudian terungkapnya korupsi di Pertamina, ya, itu menyebabkan sekarang orang tidak lagi mau membeli Pertama, tapi mereka masuk ke ke sel ya, dibeli di swasta itu karena mereka lebih terpercaya. Artinya bahwa banyak yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sudah tidak mendapat kepercayaan maksimal. Nah, itu bahaya seperti itu. Sehingga tujuan baik dari rezim Prabowo ini yang untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mengentas kemiskinan, itu tidak lagi bisa berjalan dengan baik karena selalu direspon masif dan memerlukan energi besar untuk menanggulangi itu. Nah, kalau itu terus-menerus, maka perlawanan terhadap rezim ini semakin luas. Tidak lagi nanti hanya dari mahasiswa saja, bisa saja dari media massa, lalu kemudian LSM sudah ya, LSM, lalu seluruh akademik muncul di sana, lalu buruh-buruh, lalu kemudian komponen-komponen masyarakat yang lain, misalnya pengusaha ya, pengusaha menengah bawah itu kalau merespon menengah bawah bahkan bisa atas ya, yang tidak dekat dengan pemerintahan itu bisa merespon negatif. Nah, kalau itu semuanya sudah merespon negatif maka runtuhlah itu. Itu bahaya. Memang pada satu sisi seolah-olah Prabowo ini meluluskan semua tuntutan masyarakat. Jadi mulai dari PPN 12 lalu Indonesia Gelap dan sebagainya, seolah-olah semuanya direspon dengan baik, bahkan diluluskan, terutama untuk yang tidak populer itu, sehingga itu menyebabkan bagi masyarakat bahwa seolah-olah bahwa rezim ini sudah on the track. Makanya banyak survei mengatakan kepuasan dia mulai 60%, 70%, 80%, 100 hari itu. Karena dia bergantung pada imit-imit populis saja di masyarakat. Tetapi itu nggak real. Itu harus disadari oleh Prabowo, itu nggak real. Kalau itu dilakukan terus, maka rencana program dia, pemerintahan ini tidak on the track. Partai-partai yang ada di tim plus pun itu memberikan uang yang besar kepada masyarakat untuk mengadukan persoalan-persoalan kemasyarakatan itu di legislatif. Karena tanpa itu maka fungsi pemerintahan nggak akan bisa jalan. Apalagi kalau yang sudah 80% lebih itu dari kepuasan Prabowo di legislatif itu dicengkram betul. Bahkan tidak ada oposisi sama sekali dan semua perbedaan pendapat itu bisa ditekan begitu lupa. Contohnya misalnya Rieke Diah Pitaloka itu kan sebelum dilaksanakan diberlakukan PPN 12% itu kan dia katakan itu nggak benar, masyarakat menjadi terbebani karena itu harus ditolak. Lalu dia kemudian dipanggil ke Dewan Kehormatan. Itu bayangkan, itu anggota DPR itu kemudian diperlakukan begitu. Itu artinya mereka yang berbeda dengan pemerintah itu kan gampang dikontrol. Ini nggak sehat ya. Ini yang menyebabkan political decay. Nah, itu bahaya. Sehingga kemudian kekuatan civil society itu akan disalurkan melalui kekuatan non parlemen. Mereka melawan dan itu risikonya besar. Nah, itu pertama. Yang kedua, lembaga-lembaga yudikatif ya dihidupkan kembali. Sekarang ini setelah pemerintahan Jokowi itu kan diintervensi begitu rupa.
rezim ini harus memberikan keleluasaan dan mengembalikan lagi fungsi-fungsi yudikatif yang itu sudah dirusak habis-habisan oleh Pak Jokowi yang lalu. Banyak aturan-aturan hukum yang diterabas oleh Jokowi dan itu hanya untuk kepentingan kekuasaan. Lalu kemudian pemberantasan korupsi itu tidak berfungsi dengan baik. Lalu kemudian tidak juga dilakukan peradilan dengan baik. Itu yang harus diperbaiki betul oleh Prabowo. Sekarang kan muncul kasus-kasus besar. Jadi apakah itu di Pertamina, lalu kemudian sekarang muncul minyak kita itu ternyata juga dioplos, lalu kemudian dikurangi dan sebagainya. Itu artinya kan apa? Banyak hal yang itu kepentingan publik itu kemudian merugikan betul oleh masyarakat. Nah itu yang harus memang dilakukan hukum ya, tindakan hukum yang sepadan lah, yang keras. Kemudian negara tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Sekarang ini misalnya banyak tentara-tentara yang dalam aturannya, dalam undang-undang TNI itu nggak boleh di pemerintahan sipil. Dia kalau masuk pemerintahan sipil harus pensiun. Tapi ada sekitar 250-an tentara itu ada di jabatan sipil dan itu masih aktif. Begitu juga polisi, sehingga berlomba-lomba polisi dan tentara itu masih jabatan sipil. Yang terakhir itu menteri sekretaris kabinet itu dinaikkan menjadi itu banyak tentara tahu semua dan masyarakat tahu semua bahwa itu nggak benar, salah. Itu kan melakukan tindakan hukum sewenang-wenang di depan masyarakat. Nah ini menjadi sinyal buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Itu harus pemerintah ini harus hati-hati. Kedua, Prabowo itu kalau pidato, dan ini berkali-kali pidatonya Prabowo itu menjadi persoalan sendiri. Dia ngomong begitu rupa dan tidak terkontrol. Nah akibatnya kemudian menimbulkan banyak reaksi publik begitu rupa. Jadi mulai dari ndasmu ya kan, lalu kemudian hidup Jokowi dan sebagainya. Itu orang ini kalau dipuja itu kemudian out of control. Nah karena out of control ini sehingga dia ngomong apa saja karena dia merasa presiden dan kekuasaan ada di tangan dia sepenuhnya, sehingga merasa bahwa dia tidak bisa dikontrol. Ya bayangkan presiden ngomong dasmu, bolak-balik dasmu, kan sudah diingatkan berkali-kali di depannya. Sekarang kan coba reaksi publik kan luas, yang namanya band itu anak-anak seniman itu membuat dasmu itu bolak-balik mana-mana, dari lagu lama Kus-Plus yang dimodifikasi sampai baru itu dasmu, lalu bayar-bayar polisi. Itu kan suasana ini menjadi suasana yang betul-betul mengarah pada Indonesia gelap. Nah itu menjadi persoalan betul bagi rezim Prabowo kalau dia tidak memperbaiki secepatnya. Oke, demikian diskusi kami dengan Pak Ari. Terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.